semuanya, selamat datang kembali di bedah materi kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah formula ekonomi klasik yang jujur aja brilian banget. Kita akan mengupas tuntas tentang zakat binatang ternak yang diambil langsung dari sebuah mahakarya luar biasa, yaitu Kitab Sabilal Muhtadin, karya ulama besar Nusantara, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini bukan cuma soal aturan ibadah loh teman-teman, ini benar-benar sebuah sistem ekonomi terstruktur yang udah terbukti bertahan melintasi zaman. Nah, sekarang coba bayangin ini. Gimana caranya sebuah formula yang dirancang berabad-abad lalu, spesifik buat hewan yang digembalakan di padang rumput yang luas, bisa diterapin ke industri agrikultur dan peternakan mega intensif modern zaman now? Menarik kan? Kita bakal ngeliat benturan yang seru banget antara hukum literal dari masa lalu dengan realitas peternakan hari ini. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita. Kita mulai dari syarat wajib zakat ternak, lanjut ke matematika nisab. Terus kita bakal ngebahas soal pengecualian dan aturan percampuran ternak, melihat posisinya di antara 4 mazhab, dan ditutup dengan relevansinya di peternakan intensif modern. Tenang aja, hitung-hitungan matematika di tengah nanti bakal ngasih aha momen yang luar biasa pas kita sampai di kesimpulan modernnya. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, syarat wajib zakat ternak. Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, supaya sebuah ternak itu wajib dizakati, dia harus melewatin 4 pilar mutlak ini. Pertama, jenis hewannya harus spesifik. Kedua, jumlahnya nyampe batas minimal alias nisab. Ketiga, ternak itu udah dimiliki selama 1 tahun penuh atau haul. Dan yang keempat, nah tolong diingat baik-baik poin ini ya, adalah saimah. Artinya hewan tersebut digembalakan bebas di padang rumput, bukan dikurung dan terus-terusan dikasih makan sama pemiliknya. Syarat keempat ini bakal krusial banget buat pembahasan kita nanti. Terus hewan apa aja sih yang masuk kriteria pertama tadi? Di teks ini disebutin secara eksplisit, cuma unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau biri-biri. Jadi hewan eksotis kayak rusa atau ternak lain kayak kuda itu nggak masuk hitungan. Oh ya, satu lagi yang penting banget. Kalau sapi atau kerbau kalian dipakai dominan buat kerja, misalnya narik gerobak atau ngebajak sawah, mereka ini bebas dari kewajiban zakat. Lanjut ke bagian kedua. Ini dia favorit saya, hitung-hitungannya. Mari kita lihat presisi dari matematika nisab. Coba perhatiin struktur matematikanya, rapi banget. Gini, kalau kalian punya 5-24 ekor unta, bayar zakatnya tuh pakai kambing. Tapi begitu kawanannya nambah jadi 25 ekor, boom, sistemnya berubah jadi progresif. Kalian nggak lagi bayar pakai kambing, tapi beralih pakai unta dari kelompok umur tertentu. Contohnya bintu mahat alias unta yang umurnya 1 tahun. Makin gede peternakannya, beban zakatnya bakal ngikutin struktur umur hewan, sampai nanti ketemu pola kelipatan tetap setelah angkanya nyentuh 121 ekor. Canggih kan? Sekarang gimana dengan sapi dan kerbau? Logika matematikanya agak beda, tapi sama elegannya. Di sini, batas awalnya alias nisab dimulai dari 30 ekor. Punya 30 ekor, zakatnya 1 kali tabi, yaitu sapi umur 1 tahun. Begitu jumlahnya 40 ekor, zakatnya 1 kali musinah, atau sapi umur 2 tahun. Nah, setelah itu, hitungannya murni cuma kelipatan 30 dan 40 aja. Bener-bener sistem yang gampang dihitung buat skala besar. Buat kambing dan biri-biri, batas awalnya itu di angka 40 ekor, dengan zakat 1 ekor. Tapi ada syarat umurnya nih. Kalau pakai kambing, wajib umur 2 tahun, sedangkan biri-biri cukup 1 tahun aja. Nah, yang bikin saya kagum di sini ada konsep yang namanya wakash. Maksudnya apa? Angka batasnya itu lompat loh, dari 40 langsung ke 121. Jadi, kalau kalian punya 40 ekor atau 120 ekor, zakatnya tetap sama, cuma 1 ekor kambing. Selisih inilah yang disebut wakash, semacam zona bebas tanpa tambahan zakat yang ngasih ruang napas buat peternak yang kawanannya lagi bertumbuh. Tentu aja, teori matematika di atas kertas pasti ketemu sama dinamika dunia nyata. Makanya, mari kita masuk ke bagian ketiga, pengecualian dan percampuran ternak. Bayangin skenario gini, kalian wajib bayar zakat pakai unta betina umur 1 tahun, tapi kalian nggak punya. Terus gimana? Nah, Sabilal Muhtadin punya solusi cerdas yang disebut jubran. Ini tuh pada dasarnya semacam exchange rate atau nilai tukar ekonomi zaman dulu. Kalian boleh bayar pakai unta yang umurnya setahun lebih tua atau lebih muda dengan kompensasi ditambah atau dikurangin 2 ekor kambing atau 20 dirham. Kelihatan banget kalau sistem ini super fleksibel dan nyari keadilan ekonomi. Masih soal praktek di dunia nyata nih. Gimana coba cara ngitung haul atau siklus tahunan kalau hewannya terus-terusan beranak pinak? Aturannya masuk akal banget. Anak ternak yang lahir di tengah tahun, umurnya otomatis ngikutin kalender induknya. Tapi kalau peternak nambah kawanan dengan beli hewan baru dari luar, nah, hewan-hewan baru itu bakal punya kalender haulnya sendiri sejak hari transaksi. Terus ada lagi istilah kalatoh atau percampuran ternak. Biar hemat biaya, peternak kan sering gabungin hewannya di kandang, padang rumput, atau tempat minum yang sama, ya kan? Nah, selama mereka berbagi fasilitas ini genap setahun penuh, kawanannya dihitung sebagai 1 unit tunggal buat penentuan zakat. Nanti, beban zakatnya tinggal dibagi proporsional sesuai jumlah kepemilikan masing-masing. Ini tuh semacam insentif buat efisiensi operasional dari ratusan tahun yang lalu loh. Dari hal-hal teknis tadi, yuk kita zoom out sedikit ke bagian keempat dan lihat posisi pendapat ini di antara 4 mazhab besar. Seperti yang kita tahu, hukum fikih itu penuh banget sama dialektika. Coba kita lihat perbandingan pandangan para ulama buat satu masalah yang lumayan spesifik. Kira-kira berapa sih umur pasti kambing yang boleh dipakai buat bayar zakat unta? Kalau kita membedah langsung teks aslinya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini tegas dan eksplisit banget. Beliau mencaratkan kambing tersebut harus udah genap berumur 2 tahun dan masuk ke tahun ketiga. Atau kalau milih pakai biri-biri, umurnya harus genap setahun dan masuk tahun kedua, mau itu jantan atau betina. Nah, kalau pandangan Al-Banjari ini kita jejerin sama 4 mazhab, kita bakal lihat variasi yang kaya banget.
Imam Malik, Ahmad, dan Hanafi punya standar umur yang beda-beda. Ada yang bilang cukup 1 tahun, ada yang ngebolehin 6 bulan buat domba. Tapi coba perhatiin, ketetapan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini selaras sempurna, bener-bener ngeklop 100% sama pandangan Imam Syafi'i. Ini negesin banget kuatnya akar mazhab Syafi'i di dalam kitab Sabilal Muhtadin. Dan akhirnya, kita sampai di puncak pembahasan kita. Bagian kelima, peternakan intensif modern. Gimana semua teori ini diaplikasikan hari ini? Masih inget kan di awal tadi saya minta kalian ingat-ingat pilar keempat, yaitu saimah, hewan yang dilepas dan makan rumput gratis di alam. Nah, disinilah letak benturan utamanya. Hampir semua peternakan sapi perah atau potong skala industri hari ini nggak lagi melakukan saimah. Hewan-hewan itu dikurung di kandang, dikontrol super ketat, dan dikasih pakan nutrisi tinggi langsung sama pemiliknya. Jadi, secara harfiah, syarat keempat dari Sabilal Muhtadin ini langsung gugur di peternakan modern. Jadi, poin krusialnya, nasib kewajiban zakatnya gimana dong? Para ulama kontemporer ternyata terbelah jadi 2 pandangan utama, teman-teman. Pandangan pertama itu berpegang teguh sama teks klasik. Karena nggak ada saimah, ya berarti murni nggak ada kewajiban zakat ternak. Titik. Tapi pandangan kedua lebih melihat keruh ekonominya. Karena hewan ini dipelihara buat aset kekayaan, peternakan modern tetap wajib dizakati. Cuma hitungannya nggak pakai aturan zakat ternak tradisional, melainkan dianalogikan ke zakat perdagangan. Dihitung dari total nilai ekonomisnya. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungin bareng. Sabilal Muhtadin udah ngasih fondasi perhitungan yang luar biasa detail buat zamannya. Tapi ketika cara manusia ngehasilin kekayaan dari hewan berubah total kayak sekarang, gimana caranya kita nyimbangin antara kesetiaan pada hukum literal masa lalu dengan tujuan utama zakat itu sendiri, yaitu pemerataan ekonomi. Ini adalah bukti nyata kalau ruang hukum Islam itu sangat dinamis dan terus beradaptasi. Sebuah pemikiran yang benar-benar menarik buat kita telusuri lebih jauh ya. Makasih banyak udah ngikutin diskusi kita kali ini dan teruslah belajar.